Coba deh Anda bayangin sebuah festival yang suaranya itu saking kencengnya sampai bisa bikin dinding rumah retak. Nah, di Indonesia ini bukan cerita fiksi loh. Ini fenomena sound horeg, sebuah tradisi yang sekarang lagi jadi perdebatan panas banget antara perayaan budaya dan keselamatan publik. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Festival dengan suara yang menggelegar ini sebetulnya kearifan lokal yang harus kita jaga, atau jangan-jangan ini malah jadi ancaman serius buat keselamatan kita semua? Oke, jadi ini yang bakal kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari kontroversinya, terus kita lihat dua sisi medalinya, lanjut ke solusi yang ditawarkan, sampai kita bahas gimana ternyata kata-kata itu sendiri bisa jadi kuncinya. Oke, mari kita mulai. Sebenarnya apa sih sound horeg itu? Gampangnya, ini adalah festival atau parade yang pamer sistem suara super besar, biasanya buat acara-acara warga. Tapi kok bisa sesuatu yang kedengarannya cuma pesta biasa jadi kontroversial banget ya? Nah, disinilah letak masalahnya. Di satu sisi, ada dukungan dari pejabat, tapi di sisi lain, ada banyak banget bukti kerusakan yang nyata akibat festival ini. Benar-benar bertolak belakang. Coba lihat ini, Menteri Ekonomi Kreatif kita menyebutnya sebagai kearifan lokal. Keren kan? Tapi menurut analisis yang kita pakai, ini justru dianggap destruktif dan sia-sia. Wah, jauh banget kan bedanya? Dan menurut penulis sumber kita, sepertinya penyebutan kearifan lokal ini bukan murni soal budaya. Ada dugaan kalau ini lebih ke manuver politik buat main aman aja, biar nggak kena sentimen negatif dari masyarakat. Jadi ini bukan cuma soal suara, tapi juga soal citra politik. Dan kita nggak lagi ngomongin soal berisik doang ya, dampaknya ini serius banget. Ada yang sampai mengalami gangguan pendengaran permanen, dan bahkan ada laporan tragis soal warga yang meninggal dunia di sekitar lokasi acara. Ini benar-benar mengancam nyawa. Terus kalau emang seberbahaya itu, apa solusinya? Apa harus dilarang total? Ternyata enggak juga. Penulis kita justru punya usulan rencana yang jelas, langkah demi langkah, untuk membuat festival ini jadi aman untuk semua. Nah, solusinya ini benar-benar masuk akal loh. Pertama, ajak komunitas dan penyelenggara duduk bareng buat nentuin batas amannya. Kedua, pemerintah daerah bikin aturan resminya. Dan terakhir, promosikan acaranya sebagai produk budaya yang aman, simple tapi efektif. Jadi, intinya adalah mengubah cara kita memandang acara ini. Dari yang tadinya dianggap ancaman, diubah jadi aset budaya sekaligus ekonomi yang aman. Bayangin deh, festival yang bisa narik turis dan kasih pemasukan, bukan lagi bikin orang ketakutan. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Ternyata, menurut analisis ini, aturan aja nggak cukup. Kita juga perlu mengubah cara kita ngomongin soal sound horeg ini. Ada konsep menarik namanya relativitas linguistik. Sederhananya gini, kata-kata yang kita pakai itu bukan cuma buat ngejelasin sesuatu, tapi kata-kata itu benar-benar bisa membentuk cara kita berpikir dan merasakan sesuatu. Jadi, bahasa itu punya kekuatan besar. Nah, prinsip inilah yang jadi dasar strateginya. Idenya adalah, kalau kita bisa mengubah bahasa yang dipakai untuk sound horeg, kita juga bisa mengubah cara pandang masyarakat terhadapnya. Jadi ini bukan cuma soal aturan fisik, tapi juga soal psikologi massa. Sebenarnya, ya, kontroversi sound horeg di Indonesia ini cerminan dari tantangan yang lebih besar di seluruh dunia, yaitu gimana caranya kita menyeimbangkan antara tradisi budaya yang kita cintai dengan tanggung jawab kita untuk menjaga keselamatan bersama di zaman modern ini. Ini tantangan zaman now banget kan? Sebelum sebuah budaya jadi viral di media sosial dan menyebar kemana-mana, sekarang ada tanggung jawab baru untuk memastikan budaya itu aman dan ya lebih manusiawi dulu. Ujung-ujungnya, semua ini kembali ke satu hal yang mendasar, supaya kita bisa hidup bareng dengan damai, bahkan ekspresi budaya yang paling heboh sekalipun, itu tetap butuh aturan main yang adil buat semua pihak. Nah, ini juga pengingat penting buat kita semua. Sebelum kita mengkritik sebuah budaya, kita perlu paham dulu kenapa orang melakukannya. Jangan cuma lihat apanya aja. Nah, ini pertanyaan penutup yang penting buat kita renungkan. Bukan cuma buat kasus di Indonesia, tapi buat kita semua. Di mana sih garis batasnya? Kapan semua tradisi yang kita banggakan itu berubah jadi bahaya publik yang nggak bisa lagi ditoleransi? Mencari keseimbangan antara menjaga warisan masa lalu dan memastikan keamanan masa depan, itulah tantangan yang harus dijawab oleh kita semua.